Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratal kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Nur Hadi Muhammad yang senantiasa kita harap barokah doanya, dan juga kepada segenap jamaah istighosah dan juga teman-teman santri kesemuanya rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberi hidayah oleh Allah. Kita masih dilimpahkan hidayah oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kumpul kita ini betul-betul dijadikan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada malam ini adalah malam Jumat. Pada malam Jumat yang kemarin sudah diterangkan bahwasanya hadis Kanjeng Nabi, barang siapa yang membaca sholawat 100 kali pada malam Jumat, maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dosanya itu sebanyak pasir di dalam lautan. Lah dalam riwayat yang lain Kanjeng Nabi ngendika, man shalla alayya yaumal jum'at mi'ata marrah, barang siapa yang membaca sholawat pada malam Jumat sebanyak 100 kali, jaa yaumal qiyamati wa ma'ahu nurun, kelak orang tersebut di hari kiamat diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi sinar. Lau kusima dalikan nur bainal khalaiq kulluhum lawasa'ahum, seandainya cahaya itu dibagikan kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini, mencukupi. Saking terangnya sinar tersebut. Ibaratkan lampu seperti ini nih. Ini kan sinarnya lampu. Ya. Ini sinarnya lampu segini hanya cukup satu ruangan ini aja. Lah kalau membaca sholawat 100 kali, ya hampir mirip dengan matahari, bisa menyinari seluruh dunia. Seandainya dibagikan kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini, itu kebahagiaan semua. Itu dalam hadis yang lain, kalau membaca sholawat 100 kali pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Masyarul hadirin rahimakumullah, mari kita melanjutkan pembacaan kitab ngaji. Ngaji itu kalau guru saya menjelaskan itu, ngaji itu ngatur jiwa dandane ati, itu biar badan ini sesuai aturan syariat, hati ini biar terarah, biar menjadi orang yang aji, biar menjadi orang yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waruwiya, bismillahirrahmanirrahim, waruwiya anin Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Kanjeng Nabi ngendika, man shalla sholata ma'al jamaah wa jalasa fi halqatil ilmi, barang siapa yang sholat berjamaah, setelah sholat berjamaah, wa jalasa fi halqatil ilmi, duduk di tempat ilmu,
duduk di majelis ilmu. Ya seperti sekarang ini. Tadi kita udah sholat jamaah, Zuhur, asar, maghrib, isya, sampai subuh nanti. Lalu duduk mendengarkan pengajian, mendengarkan ilmu, pembahasan ilmu. Wa sami'a kalam Allah, mendengarkan kalamullah, yakni bacaan Al-Quran. Bahkan bukan mendengarkan, kalau jenengan itu membaca tadi, tadarusan, ya juga membaca Al-Quran. Ada yang mendengarkan kalamullah, bacaan Al-Quran di mana-mana. Wa amila bihi, di samping apa itu membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran, a'tahullahu ta'ala sittata asya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan 6 perkara kepada orang tersebut. Apa yang 6 perkara itu? Yang pertama, ar-rizku minal halal, rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara yang halal, diberi rizki yang halal. Sebab ada rizki bukan dari jalan yang halal, rizkinya dijaga oleh Allah, makanannya terutama dijaga dari perkara yang halal. Terutama bagi teman-teman santri yang sedang thalibul ilmi, sedang mencari ilmu, hati-hati urusan makanan. Ya terutama umumnya bagi kesemuanya, Bapak Ibu kesemuanya majelis istighosah, hati-hati terkait makanan yang masuk ke dalam perut, baik itu yang kita makan atau yang kita minum. Dawuh Kanjeng Nabi, man akalal haram kosa kolbuhu, barang siapa makan barang haram hatinya itu keras, diberi kekerasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sulit untuk menerima ilmu, sulit untuk menerima hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ndak gampang dikandani sing bener iku, ora gampang. Bahkan kata pepatah itu, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Tak iya ngagi kembangnya. Ya. Ndak mudah. Akhirnya hafalan mudah lupa, ngaji mudah lupa. Kenapa? Mungkin ada makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Bahkan barang siapa yang dagingnya dari barang haram, meskipun secuil, haramallahu jasadahu alal jannah, diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jasadnya masuk ke surga. Kalau sampai dagingnya dari makanan haram meskipun sedikit, maka hati-hati dalam urusan makanan. Ya, itu kita dikasih makanan, ini makanan dari mana? Maka dalam kitab Ta'limul Muta'allimnya itu, terutama bagi teman santri itu, hindarilah makanan pasar. Kenapa? Makanan pasar itu makanan remeng-remeng katanya. Ya, tidak jelas kehalalan dan tidak jelas keharamannya, bahkan tidak jelas kesucian dan kenajisannya. Itu makanan pasar. Lawang orang pasar yang membuat makanan, ya penting makanan itu enak. Apakah tangannya udah suci, kadang masih keringatan buat jajan terus, kan gitu nggih. Ya enak aja kita makan makanan barang yang enggak jelas, apalagi makanan yang jelas-jelas haram. Jadi kalau sholatnya berjamaah, ngaji, membaca Al-Quran, dijamin kehalalan rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yanju min adzabil qabri, diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari adab kubur.
Kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, yakni mati. Kalau sudah ada di alam kubur, apa yang bisa menyelamatkan kalau bukan amal baik kita masing-masing? Lah, orang yang menjaga sholat 5 waktu berjamaah, suka ngaji, diselamatkan dari siksa kubur. Karena kubur itu ada kalanya raudhatun min riyadil jinan, ada kalanya sebagian daripada taman surga, ada kalanya hufratun min hufarin niron, ada kalanya jurang daripada jurang neraka. Itu belum neraka yang asli, masih di alam kubur. Yang ketiga, wa yu'ta kitabahu biyaminih. Kelak di akhirat, kelak di hari kiamat, buku catatan amalnya, coro arek santri niku rapote, kelak dibagikan dengan tangan kanannya, yakni menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Kalau menerima buku catatan amal dengan tangan kanan, menunjukkan orang tersebut adalah orang yang selamat. Sebab ada macam-macam menerima buku catatan amal tersebut. Ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri, ada yang menerima dengan cara mungkur alias enggak menghadap pada buku amalnya, ya, alias tangannya aja yang dibuat nerima, ya, alias enggak menghadap. Ada yang apa itu dari perut, ya, jadi tangannya masuk ke dalam perutnya, jadi nerima dari belakang. Naudzubillah. Kalau sampai nerima bukan dengan tangan kanan, menunjukkan orang tersebut adalah orang yang celaka. Kelak akan seperti itu semua, kita akan menerima buku catatan amal selama hidup di dunia. Yang kelima, wa yamuru. Yang keempat, yang kelima wa yamuru ala siratikal barkil khatib. Kelak lewat di siratul mustaqim itu seperti cepatnya kilat, secepat kilat, kal barkil khatib, ya, nyampe ke surga saking cepatnya. Kita semua tahu nggih kilat nggih, gimana kilat itu, saking cepatnya. Seakan-akan gak ada hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, gak ada pertanyaan para malaikat di siratul mustaqim. Kalau di kitab itu diterangkan di siratul mustaqim itu ada pos-pos. Pos pertama itu malaikat yang menanyakan tentang urusan sholat. Pos kedua zakat. Pos ketiga masalah haji. Terus ditanya sampai terakhir nyampe di surganya Allah. Ini kalau di kitab seperti itu. Wallahu a'lam apakah seperti itu juga. Nggih. Karena kita semua akan mengalami yang namanya apa itu titian siratul mustaqim, yang kalau sifatnya titian itu apa itu sangat tajam, bahkan lebih tajam daripada 7 silet, lebih kecil daripada 1 helai rambut dibelah 7. Kecilnya 1 helai rambut dibelah 7, tajamnya setajam 7 silet. Lah secara akal, ya, kita mau niti bagaimana? Ya, lawang kita lewat di Suramadu aja kita udah deg-degan ya. Di Suramadu, apalagi di seperti itu, di Siratul Mustaqim. Yang enggak seperti titian yang ada di dunia. Siratul Mustaqim itu di bawah api neraka. Ya udah, naudzubillah kalau sampai kita tidak selamat. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan semua oleh Allah. Ya. Wa yusyaru ma'an nabiyyin.
dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan dengan para nabi, dengan para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, dan juga wa banallahu lahu baitan fil jannah, kelak di akhirat yang terakhir yaitu dibangunkan rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana rumah tersebut min yakutatin hamro'a lahu arbauna baban. Dibangunkan rumah di dalam surga yang mana rumah itu dari yakut, dari berlian, dari permata, benar dari bata, dari betok. Ya. Bukan dari pasir. Ada semen nah. Malaikat iso ngedek lulu masalah. Jadi rumahnya itu udah langsung dari berlian. Bapak, nggak ada maling kan? Non di surga nggak ada maling. Ya. Satu rumahnya tersebut arbauna baban, memiliki 40 pintu. Bu, ini kalau bukan orang kaya, rumahnya nggak sampai 40. Apa itu pintunya? Ya. Ini 40 pintu. Lawang di Malang itu apa itu ada, bukan di Malang, di Lawang itu kan disebut lawang karena apa? Lawangnya banyak, pintunya banyak. Ya, tapi itu pun nggak sampai 10 paling. Itu pintu itu hanya sebesar segitu. Ini pintunya 40 pintu. Lah ya bayangkan seberapa besar rumahnya. Rumah yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga ini bagi orang-orang yang ajek sholat jamaah, ya juga apa itu ngaji, membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sedikit apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita kesemuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.